Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naxir Sneakers. Kali ini gue mau bikin performance review untuk sepatu Jordan 37 Low, dimana gue ngerasa sepatu ini punya improvement dibandingkan dengan Air Jordan 37 versi reguler. Yang kalian bisa lihat, fitur yang paling dibedakan di sepatu ini dengan sepatu regulernya adalah dari segi material upper. Sama shape-nya ini juga beda banget. Dan sewaktu gue pakai sepatu ini, gue ngerasa kayak ini harusnya Jordan 37 yang sebenarnya guys. Dimana sepatu ini nggak terlalu banyak gimmick materialnya, no weave yang bolong-bolong, super breathable, ringan, dan lain sebagainya. Tapi sepatu ini memiliki material yang terbilang cukup standar dan dipadukan dengan beberapa layering materialnya no weave di bagian samping sepatunya untuk breathability sepatu ini. Bahkan untuk fitur supportnya juga, sepatu ini memiliki material no weave di bagian depan sini yang teksturnya itu berbeda sama di bagian belakangnya, karena di area depan ini dikasih full reinforcement sehingga kalian bisa mendapatkan material yang lebih kuat untuk gerakan lateral sewaktu kalian menggunakan sepatu ini di lapangan. Material upper yang digunakan di sepatu ini menurut gua jauh lebih oke secara feel-nya, nggak berasa plastiki sama sekali. Gua sewaktu pakai sepatu ini nggak berasa ada yang ngeganggu kayak gua pakai sepatu Air Jordan 37, dimana gua ngerasa material yang ada di sepatu Air Jordan 37 versi reguler itu kayak bener-bener di reinforce sehingga berasa kayak plastiki, dan menurut gua tidak memiliki pergerakan yang cukup natural juga sewaktu gua pakai sepatu tersebut di lapangan. Di sini untuk base-nya sendiri kalian akan mendapatkan neoprene upper di bagian atasnya yang menurut gue itu ngasih fit yang oke dan juga bisa fleksibel sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Dan ada beberapa fuse overlay material serta beberapa TPU juga di bagian samping yang berfungsi untuk memberikan proteksi serta struktur untuk keseluruhan sepatu Air Jordan 37 Low ini. Dan juga yang gue seneng banget di bagian heel-nya, sepatu ini memiliki struktur heel yang terbilang cukup standar, meskipun gue di versi yang 37 aman-aman aja sih kalau menurut gue. Beda sama Air Jordan 36 yang bagian heel-nya itu agak tipis dari segi foam. Di sepatu ini kita akan mendapatkan foam compound yang terbilang cukup standar, dan menurut gue ini menambahkan kenyamanan dari segi fit sewaktu gue menggunakan sepatu ini di lapangan. Gue ngerasa dari segi fittingnya sepatu ini tuh true to size, dan juga buat kalian punya kaki lebar, kalian juga bisa beli true to size di sepatu ini. Dari segi padding di area tang, sepatu ini memiliki padding yang terbilang cukup minim, dan mungkin kalau dibikin sedikit lebih tebal juga bakal ngasih fit yang lebih oke lagi. Tapi ya mungkin Jordan Brand memang berfokus untuk bikin sepatu ini jadi lebih ringan guys. Terlepas dari materialnya, bisa dibilang hampir semua fitur-fitur yang ada di sepatu ini sama persis dengan Air Jordan 37 versi reguler. Dimana untuk bagian cushionnya, sepatu ini juga memiliki perpaduan antara Formula 23 foam di bagian heel dan adanya double stack zoom di bagian depan sepatu ini. Yang pertama adanya zoom stroble di bagian atas dan ada bagian extra zoom lagi di bagian bawah sepatunya. Gue sih ngerasa ini merupakan cushioning setup yang tidak terlalu memberikan court feels waktu kalian menggunakan sepatu ini, tapi kalian akan mendapatkan maksimum impact protection. Dan menurut gue sih dari segi sensasi bouncy yang kalian dapetin itu juga kerasa banget sewaktu kalian menggunakan sepatu ini di lapangan. Di bagian belakang kalian akan mendapatkan sensasi yang lebih soft, lebih smooth lagi dikarenakan dengan adanya Formula 23 foam, dan menurut gue secara overall ini merupakan cushioning setup yang di atas rata-rata guys. Untuk bagian tractionnya, gue juga udah cobain sepatu ini di beberapa lapangan indoor maupun outdoor, dan gue ngerasa ini jadi sepatu basket Jordan signature yang akhirnya bisa digunakan di lapangan basket outdoor. Terlepas dari beberapa rilisan terakhir, kita mendapatkan traction herringbone yang memiliki rubber yang terbilang cukup tipis. Kali ini kita akan mendapatkan rubber yang teksturnya itu multidirectional dan juga bisa dibilang implementasinya cukup tebal. Jadi kalau kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor, nggak cuma dari segi cushionnya yang memadai, tapi dari segi tractionnya menurut gue ini bisa jadi salah satu opsi yang cukup durable. Menurut gue kalau kalian gunakan sepatu ini di lapangan basket outdoor yang kasar, dari segi tractionnya aman-aman aja. Kalau kalian gunakan di lapangan basket indoor yang bersih juga dari tractionnya menurut gue aman banget. Tapi kalau kalian main basket di lapangan yang cukup berdebu, tractionnya itu agak berkurang dan bisa dibilang agak berbeda sama penggunaan traction herringbone yang playable, yang tipis, yang itu lebih kayak bisa nyapu debu gitu. Permukaan traction yang ada di sepatu ini kalian bisa lihat ini rubber yang digunakan tebel-tebel guys. Jadi dari segi saat kena debu itu menurut gue akan sedikit berpengaruh dari segi performance traction yang diberikan oleh sepatu ini. Jadi memang berasa agak licin, dan sempat kejadian juga pas gue ambil b-roll sepatu ini. Agak lucu sih sebenarnya. Jadi pas gue main pakai sepatu ini semuanya
semuanya aman, nggak ada masalah sama sekali. Tapi pas gue ambil B-roll, dimana gue ngerasa kayak sepatu ini tuh udah mulai licin sebenarnya. Gue main di lapangan basket yang agak berdebu emang pada kondisi waktu gue ambil footage ini. Terus gue tetap kayak biarin aja gitu, karena gue ngerasa pas gue main pakai sepatu ini tractionnya tuh aman-aman aja. Yap, kejadian pas gue coba untuk ambil B-roll yang bagian gue ngetes traction, gue hampir kena ankle waktu pakai sepatu ini. Itu karena gue ngerasa bener-bener kayak ya sebenarnya udah licin, tapi gue terus aja deh keep roll, terusin aja. Padahal tuh kalian tinggal wipe gini aja guys, tinggal pakai tangan gini, dan abis itu gue cobain ya guys, gue ngerasa memang traction yang bisa diberikan sepatu ini lebih oke, lebih decent dibandingkan sebelum gue nge-wipe sepatunya. By the way, kalau kalian lihat footage di lapangan gue ini makin oke, makin keren, makin cakep lagi. Gue pengen infoin ke kalian, gue pengen say thank you untuk Sehati Academy yang udah minjemin gue lapangannya. Dan kalau kalian pengen untuk ningkatin skill basket kalian, buat kalian para remaja ataupun anak SMP, SMA, kalian bisa berlatih di Sehati Academy. Untuk fitur support yang ada di sepatu ini juga udah cukup diperhatikan oleh Jordan Brand. Terlepas ini merupakan sepatu yang bisa dibilang cukup minimalis, ringan juga sewaktu dipegang kayak gini. Sepatu ini udah memiliki fitur-fitur support dasar, di mana di bagian heel areanya di sini udah ada heel counter, ada torsional plate juga yang menurut gue ini keren banget dari carbon fiber shank plate yang gue suka banget ini dari segi tekstur, secara desain menurut gue keren ya sepatu ini. Dan juga di bagian samping dari sepatunya mungkin ini jadi fitur favorit gue juga, dimana di sini ada TPU area yang ini berfungsi untuk memberikan fitur lockdown dan juga memberikan containment sewaktu gue menggunakan sepatu ini di lapangan. Sekali lagi guys, kalau kalian lihat klip tadi dan ngerasa kayak sepatu ini nggak aman atau gimana, gue bisa bilang nggak semua kejadian ankle itu karena sepatunya. Bahkan ada beberapa pemain basket juga yang mungkin bisa aja karena capek, bisa aja karena kondisi lapangannya agak berdebu seperti yang gue bilang tadi. Dan seperti yang gue bilang di beberapa video sebelumnya juga, nggak ada sepatu yang 100% bisa mencegah kalian kalau terkena cedera ankle. Jadi kalau emang pas kejadian, ya kejadian aja. Sepatu ini sebenarnya fiturnya tuh untuk membantu aja guys. Dan sepatu ini mungkin salah satu yang bisa kalian perhatiin atau yang mungkin jadi deal breaker juga buat kalian. Ini tergantung kalian suka atau enggak. Sepatu ini memiliki fitur rounded outsole yang jelas dari segi stabilitas ini nggak sebagus kalau kalian punya sepatu yang flat base seperti kayak Adidas Stray One atau sepatu Kobe 4. Sepatu Kobe biasanya itu kan base-nya agak flat, sepatu ini agak rounded, tapi di satu sisi ini bisa membantu dalam memberikan heel to toe transition yang lebih smooth sewaktu kalian menggunakan sepatu ini di lapangan. Sebagai reviewer, gue tetap harus sampein pengalaman gue menggunakan sepatu ini, entah pengalaman yang baik, buruk, dan persepsi gue tentang sepatunya. Tapi ya, it is what it is guys. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu Air Jordan 37 Low ini, menurut gue ini merupakan salah satu versi yang lebih baik dibandingkan dengan Air Jordan 37 yang versi reguler. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu Air Jordan 37 Low ini, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.769.000 aja. Menurut gue secara overall, sepatu ini cocok buat kalian para pemain basket yang mencari sepatu basket ringan dan juga mengutamakan impact protection pada sebuah cushion sepatu basket yang kalian gunakan. And that's about it guys. Thank you so much for kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.